Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatan kita dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit yang sedang menyerang pada saat ini, yaitu COVID-19. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz Anam. Kali ini Ustadz Anam dan kalian semua akan belajar tentang fikih, yaitu dengan bab zakat fitrah. Sebelum kita mengetahui tentang zakat fitrah, kita harus mengerti pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya menyucikan atau membersihkan. Sedangkan zakat secara istilah yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Itu adalah pengertian zakat. Perlu diketahui bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat itu disebut mustahik. Sekarang kita membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah atau yang disebut juga dengan zakatun nafs adalah zakat yang dapat membersihkan jiwa dan menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Itu adalah pengertian zakat fitrah. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berzakat, dan salah satunya adalah zakat fitrah. Berapa besarnya zakat fitrah yang kita keluarkan? Besar ukuran zakat fitrah yang kita keluarkan yaitu kurang lebih 2,5 kg beras atau makanan pokok lain yang berlaku umum di suatu negara atau daerah tertentu. Karena kita hidup di negara Indonesia, dan sedangkan negara Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, maka kita zakat fitrah itu memakai beras. Ingat-ingat, yaitu ukurannya kurang lebih 2,5 kg. Waktu pengeluaran zakat fitrah yaitu pada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah dapat bernilai sebagai sedekah biasa jika zakat fitrah tersebut dikeluarkan sesudah sholat Idul Fitri. Jadi ketika kita berzakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri, itu sudah tidak dihukumi sebagai zakat, tetapi sudah dihukumi sebagai sedekah biasa. Tata cara zakat fitrah. Tata cara zakat fitrah yaitu yang pertama adalah memilih beras yang baik. Kemudian menimbang dengan ukuran zakat fitrah yaitu kurang lebih 2,5 kg. Kemudian kita berniat zakat fitrah. Bagaimana niatnya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala. Itu adalah niat zakat fitrah. Kemudian setelah kita niatkan, kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat? Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga adalah amil atau panitia zakat atau orang-orang yang menyalurkan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf.
atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah hamba sahaya. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim yaitu orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak mampu membayar hutangnya dirinya sendiri. Yang ketujuh adalah sabilillah. Siapa itu sabilillah? Sabilillah yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang musafir atau orang yang dalam perjalanan yang sedang kehabisan bekal. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Hikmah dari mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai meringankan beban orang fakir miskin, kemudian sebagai mensucikan jiwa, kemudian sebagai menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Selain itu juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hikmah dari zakat. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah hukumnya wajib, karena zakat adalah termasuk rukun Islam yang ketiga. Siapa saja tadi orang yang berhak menerima zakat? Itu ada 8. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Itu tadi adalah penjelasan Ustaz. Oke anak-anak, itu tadi yang Ustaz sampaikan. Kalian jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, dan taat kepada orang tua, ya. Sekian yang dapat Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.